Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pagi hari ini saya ambil firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, coba kata manusia itu kita ubah menjadi nama kita. Ya. Tuhan Allah mengambil diri untuk dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita, pasti ada rencana Tuhan buat setiap pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya warga kerajaan Tuhan dimanapun sekarang ditempatkan, itu bukan kita yang memilih tempat itu, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk ditempatkan di tempat itu. Baik di tempat kita berusaha, baik di tempat pekerjaan kita, baik di dalam masyarakat, di tempat tinggal kita, dimanapun kita berada. Pasti ada tujuan Tuhan mengapa Tuhan menempatkan kita di situ. Seperti Tuhan ketika mengambil manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Jadi perintah Tuhan pada waktu itu adalah usahakan dan pelihara tempat itu. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya bahwa kita itu adalah pilihan Tuhan, percayalah bahwa ada tugas yang Tuhan embankan buat kita, ada tugas yang Tuhan perintahkan buat kita untuk kita mengusahakan tempat itu dan memelihara tempat itu supaya semakin baik lagi, semakin sukses lagi melalui kehadiran kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena saya percaya ketika kita tahu bahwa kita itu adalah pilihan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang hebat buat kita. Jadi untuk memulihkan daerah dimanapun kita ditempatkan, itu pasti dimulai dari anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya ini adalah pilihan Tuhan, warga kerajaan Allah. Makanya kenapa kita dipilih itu adalah untuk mengembalikan sistem kerajaan Allah itu kembali terjadi di daerah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ketika kita ada di masyarakat, di tempat tinggal kita, hadirkan Tuhan di situ. Hadirkan sistem kerajaan Allah di situ, sehingga daerah itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga di tempat kita bekerja, di tempat usaha kita, atau di tempat pelayanan dimanapun kita berada. Hadirkan sistem kerajaan Allah di tempat itu. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan bukan hanya sekedar memilih kita, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta dan karunia-karunia rohani yang ada di dalam diri kita. Seperti Musa, ketika dia dipilih oleh Tuhan, Musa merasa tidak layak karena dia tidak punya apa-apa. Bahkan dikatakan berbicara aja, itu tidak bagus dia berbicara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu. Nah sekarang Tuhan berkata kepada setiap pribadi lepas pribadi, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di dalam diri kita, itulah yang Tuhan mau pakai. Baik dari talenta yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, atau karunia-karunia rohani yang ada di dalam diri kita. Kembangkan itu, pakai itu untuk mewujudkan kerajaan Allah terjadi dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami semua yang
sudah Engkau pilih ini sebagai warga kerajaan-Mu, sebagai anak-anak yang sangat Engkau kasihi. Engkau bukan sekedar memilih kami, tetapi Engkau sudah memperlengkapi kami dengan karunia dan talenta-talenta yang ada di dalam diri kami. Biarlah apa yang sudah ada di dalam diri kami bisa kembangkan, kami bisa pertajam terus, sehingga kehidupan kami bisa berdampak untuk kerajaan Allah kembali ditegakkan di bumi ini, dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Kami percaya melalui kehadiran kami, melalui kehadiran anak-anak Tuhan dimanapun Kau tempatkan, membawa dampak kerajaan Allah, sehingga bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Kami siap untuk melakukan tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.